Kalau misalkan di UI ini biayanya kalau yang saya itu sama. Memang disamakan semua, nggak lihat dari jalur masuknya itu. Yaitu juga yang waktu itu saya lihat sebagai nilai plus dari UI seperti itu. Masalah nanti lebih murah atau mau bayar lebih mahalnya itu bukan dari jalur masuk. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di YouTube ya. Aku bacain. Iya. Pertanyaan pertama dari ZHR Isnaini. Tips esai Kak, dulu cara belajar buat SIMAK UI gimana? Oh ya, ini kan tahun ini nggak ada esai ya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada, dihilangkan. Tapi aku pengen dengar juga sih tips esainya tuh kayak, mungkin kalau tahun depan ada lagi kan bisa juga sekalian sharing. Kamu dulu ngerjain esainya gimana? Dan tentang apa? Jujur aja, kalau dulu ngerjain esainya ya Kak, itu saya malah lebih optimis ke hasil esai saya daripada ke soal pelajarannya Kak. Oh iya? Iya, soalnya emang ya udah karena banyaknya kejadian macam-macam tadi, naik turun tadi, terus ketemu soal yang emang nggak bisa dikerjain. Ya udah kan sisa waktu terakhir esai itu kan terakhir. Ya udah dari situ saya agak lupa pertanyaannya apa, saya agak lupa. Waktu itu isinya kalau nggak salah tetap masih ada hubungannya sama, ya intinya pertanyaan yang nggak perlu belajar lah Kak. Pertanyaan yang emang dijawab tentang gimana dari pemikiran kita sendiri secara mentah. Dari situ ya udah, karena memang tadi campur aduk tadi, waktu sekitar berapa, 1,5 jam atau 1 jam kalau nggak salah, lupa saya. Itu udah saya tuangin semua dari pertanyaan itu, apa aja yang pengen saya katain di situ. Bahasanya masih bahasa Indonesia kalau nggak salah, bukan bahasa Inggris. Jadi yang penting kalau misalkan kerja esai itu, yang perlu diperhatiin, kalau misalkan kita emang mau nulis sesuatu, kalau menurut saya ya emang tulis apa yang dari pikiran kita menurut kita sendiri. Tapi dalam penyampaiannya itu sendiri, harus diperhatiin kalau penulisan sama bahasanya itu juga tetap harus baku. Memang saya nggak tahu metode penilaiannya, tapi siapa tahu dari situ juga dilihat tentang bagaimana literasi kita lewat cara kita menulis dalam topik yang agak abstrak sih waktu itu, seingat saya. Oke. Kamu nulis esainya berapa paragraf? Ada ketentuannya nggak sih? Atau berapa halaman? Nggak ada, Kak. Bebas ingat saya. Pokoknya dikasih kertas 1 lembar, saya tulisnya kalau nggak salah halaman depan penuh tambah halaman belakang 1/4 halaman. Oke. Berarti kayak lebih ke pendapat pribadi gitu ya? Misalnya ada suatu pernyataan, terus pendapatmu gimana gitu ya? Itu kalau nggak salah seingat saya sih mungkin mengukur antara cara pikir kita sama karakter sih Kak. Sama motivasi, ya tentang motivasi ada juga kalau nggak salah. Agak lupa saya soalnya apa. Emang ada berapa soal esainya? 1 Kak. Cuma disuruh nulis tentang apa. Oh iya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Lutfiah Atika, Kak, kalau siswa yang lolos lewat jalur SIMAK UI, apa biaya kuliahnya sama atau dibedakan dengan siswa yang lolos jalur SNMPTN atau UTBK? Kalau misalkan di UI ini, biayanya kalau yang saya itu sama. Memang disamakan semua, nggak lihat dari jalur masuknya itu. Yaitu juga yang waktu itu saya lihat sebagai nilai plus dari UI seperti itu. Masalah nanti lebih murah atau mau bayar lebih mahalnya itu bukan dari jalur masuk. Tapi nanti memang ada tata caranya. Kayak kalau misalkan dari yang dasar tadi itu, kita mau ngajuin keringanan, itu kita perlu ngasih dokumen-dokumen apa itu ada. Tapi itu bukan dibedain, didiskriminasi dari jalur masuknya. Yang setahu saya kayak gitu. Jadi memang nggak dilihat dari jalur masuk. Oke. Nah itu ya guys, adik-adik mau jalurnya apa aja kalau di UI asal reguler sama aja ya pembiayaannya ya. Iya, buat yang reguler. Ini langsung buktinya ada anak yang memang jalur SIMAK UI sama aja biayanya sama SNMPTN atau SBMPTN. Oke. Pertanyaan berikutnya, sumber belajar yang cocok dan sebaiknya dipakai untuk persiapan SIMAK UI apa Kak? Sumber belajar, ya kalau saya sebenarnya nggak pakai buku atau apa sih. Kayak kan kalau misalkan yang lain ada yang pakai buku apa? Buku wangsit atau apa itu ya Kak. Nah itu cuma emang ya kalau dari saya sih emang udah sumber dayanya dibantu sama bimbel. Cuma itu sendiri, tahu saya memang ambil soal-soal yang dulu. Jadi kalau mau belajar tentang SIMAK, ya kerjain soal SIMAK yang dulu. Karena emang walaupun nanti soal-soalnya mungkin bisa beda atau apa, tapi paling enggak standar tingkat kesulitannya itu ya kira-kira segitulah. Jadi yang waktu kamu rasain, yang waktu hari SIMAK,
walaupun kamu belajar dari yang dulu-dulu tetap hampir sama ya tipenya ya? Kalau tipe jenis istilahnya kisi-kisi gitu nggak selalu sama sih Kak. Tapi paling nggak tingkat soalnya ya udah istilahnya nggak bikin kaget. Ya udah, oh ya emang soal simak kayak gini. Jadi persiapannya emang menurut saya lebih ke itu sih Kak. Oke. Terus tips-tips penting untuk kelas 11 yang baru mau berjuang. Ya emang kalau yang saya sendiri kerasa ya kalau kelas 10 tuh kalau kelas 10 bedanya masih nggak tahu apa-apa. Kelas 11 waktunya bikin onar, kelas 12 baru tobat. Nah, cuma untungnya kalau buat orang-orang yang emang udah sadar kuliah mulai kelas 11 ya itu bagus lah. Jadi nggak langsung kaget kecolongan waktu kelas 12. Nah, untuk kelas 11 sendiri menurut saya kayak emang mau udah mulai nyicil-nyicil itu selain menurut saya emang kalau di sekolah saya paling enggak itu emang masih ada waktu untuk bisa di-spare. Nggak emang se-hektik kelas 12 yang coba madet-madetin kurikulum. Cuma kalau misalkan emang merasa di sekolah sendiri kegiatannya udah terlalu padat, bisa dimulai dari waktu liburan-liburan. Bisa kerja-kerja soal waktu liburan. Oke. Jadi nggak ada salahnya ya mulai lebih awal ya kelas 11 biar kelas 12 nanti nggak kelabakan gitu ya istilahnya. Ya long start bagus lah. Mantap. Terus pertanyaan dari Zoen Welly, mengenai jumlah benar, kakak bisa jawab total benar berapa kak? Tadi udah ya. Terus permapelnya bisa jawab berapa? Tadi udah juga. Tips menghemat waktu. Tadi belum kayaknya ya. Tips menghemat waktu gimana? Saat waktu simak. Belajar atau waktu kerja kak? Waktu kerja soal simak. Mau menghemat waktu ya tadi sih kak. Jadi pertama kalau misalkan emang mau kerja soalnya dalam satu section itu bisa dilihat dulu setelah baca sekilas. Kalau misalkan kita banyak kerja soal lama-lama juga nanti bisa dengan sendirinya paling nggak ada apa ya istilahnya kebiasaan atau intuisi sedikit ini soal masih dalam batas kemampuan kita apa enggak. Jadi kalau misalkan emang masih dalam batas kemampuan kita, lihat dulu ini kita kalau merasa bisa jawab antara bisa jawab dengan cepat atau bisa jawab tapi panjang. Nah, kalau misalkan yang bisa jawab tapi cepat itu lebih diprioritasin. Kalau bisa jawab tapi panjang itu juga dijawab, tapi kalau bisa jawab yang tadi dulu. Tapi begitu ketemu soal yang emang kita habis baca misalkan sekali, 2 kali, masih nggak ngeh, masih nggak paham, itu menurut saya lebih baik ditinggal dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berkutat, kita bersikeras untuk mengerjakan soal yang itu, terus nanti tiba-tiba hasilnya nggak dapat, itu kita kebuang dan loss-nya itu parah sih menurut saya. Oke. Keren. Terus pertanyaan berikutnya dari Vanda Diki. Kak, apakah penyelenggaraan ujian SIMAK UI tempatnya di UI sendiri? Jadi kalau misalkan SIMAK UI sendiri nggak cuma di UI, karena kalau nggak di zaman saya itu kalau nggak salah antara 2 atau 3 tempat ya lupa. Tapi saya ambil tempatnya di Surabaya. Waktu itu di Surabaya ada buka cabangnya, pinjam tempatnya SMA mana saya agak lupa. Tapi itu jadinya pinjam tempat di situ. Jadi satu SMA waktu itu beberapa ruang dan lantai dipakai untuk pelaksanaan SIMAK UI. Jadi nanti bisa dilihat waktu udah buka pendaftarannya, nanti di situ ada pilihannya kok, ada tulisannya, nanti adik-adik mau ambil yang venue-nya di mana, ada keterangannya nanti tempatnya di mana aja. Oke, jadi nggak harus di UI ya, nggak harus di Jakarta juga ya? Iya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Nabila Putri. Kak izin bertanya, apakah nilai dan jurusan pada UTBK mempengaruhi kelulusan SIMAK UI? Lalu apakah jurusan yang dipilih pada SIMAK UI harus sama dengan jurusan yang dipilih pada saat UTBK? Terima kasih. Nah, kalau masalah lolos-lolosan karena persyaratan kayak gini sih jujur saya kurang tahu. Soalnya emang kalau yang lolos SIMAK ya dikasih taunya cuma selamat Anda lolos SIMAK UI gitu doang. Cuma dikasih tahu keterima di mana. Cuma seingat saya kalau misalkan SIMAK UI itu nggak memperhatikan masalah nilai UTBK lah istilahnya, seingat saya ya. Yang memperhatikan itu kalau nggak salah tes mandirinya UNER itu ada faktor UTBK-nya. Kalau nggak salah ya seingat saya. Tapi kalau UI ini yang saya tahu ya udah yang penting dari nilai ujian itu. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi sih saya lihatnya kalau SIMAK UI ini emang kompetisi yang tipenya pure pure kuat-kuatan lah tadi, kayak masalah soal ya udah soal punya nilai, dapat nilai totalnya berapa, nggak dilihat dari jenis soalnya kayak gimana. Jadi lebih ke itu sih. Oke, jadi nggak berpengaruh ya?
Kalau buat jurusannya, apakah jurusan di SIMAK UI harus sama dengan yang kita pilih saat UTBK? Nah, kalau ini tadi, jujur saya kurang tahu karena emang nggak ditulis syaratnya kita harus jurusannya sama atau gimana. Terus ya UTBK sama SIMA UI saya jurusannya pilihnya sama sih. Jadi ya kurang ada pengalaman buat clarif mungkin. Tapi aku udah baca sih di Twitter bebas kayak pokoknya nggak apa-apa milih yang sama atau beda gitu. Kalau saya emang SIMA UI apa ya istilahnya bener-bener objektif sih dari ujian yang dilaksanain SIMA UI itu sendiri. Oke. Pertanyaan berikutnya ini dari Raihan AR. Kak, kalau mau belajar matematika dasar, sebaiknya mulainya dari basic mana dulu? Basic mana ini maksudnya gimana ya? Babnya ya? Iya, mungkin ya. Matematika dasar itu kan babnya banyak banget ya. Terus kayak, ada nggak sih perbedaan antara matematika dasar di UTBK sama di SIMAK? Kalau misalkan masalah belajar yang mana dulu, ya mungkin kalau dari saya sendiri sih, waktu itu belajarnya emang waktu review konsep dari dasar, itu baliknya tetap dengan acuannya ada acuan dari kurikulum sekolah juga. Soalnya kalau institusi pendidikan buat kurikulum sendiri itu juga pasti merhatiin kalau yang paling dasar yang mana dan yang mana yang materi yang prasyaratnya itu udah harus paham tentang materi apa sebelumnya. Jadi kalau misalkan saya lebih ke itu sih, jadi urut dari materi mana. Jadi jangan sampai loncat-loncat sampai kita ketemu suatu materi yang sebenarnya dasarnya sendiri itu kita belum dapat. Kalau misalkan prasyaratnya itu nggak dapat, jadinya malah kacau sih. Terus kalau perbedaan matematika dasarnya UTBK sama SIMA, kalau seingat saya sih sebenarnya cakupan materinya itu ya tetap namanya matematika dasar itu ya matematika dasar. Istilahnya nggak ada bab tersembunyi yang muncul lah. Cuma emang bedanya itu pada tingkat kedalaman materinya sih. Lebih ke soalnya kalau yang saya lihat antara kalau soal SIMA, itu saya ngebayanginnya dulu tuh kayak gabungan antara soal SBM dulu-dulu yang tipenya agak susah dan prosesnya panjang, digabungin sama logika. Kan kalau soal UTBK bedanya emang bener-bener nekenin konsep dan logika, jadi kalau kita emang bener paham itunya, soal itu kayak bisa bener-bener cepat dikerjain. Makanya bisa dibuat kemarin berapa soal, berapa menit udah lupa. Pokok satu soal kira-kira semenit gitu kan. Oke. Bedanya lebih ke di situ sih kalau yang menurut saya. Oke, sip. Pertanyaan berikutnya dari Zulfikar Wahyu. Kak, kalau yang lewat jalur SIMAK UI untuk FK ada uang pangkalnya nggak? Uang pangkal, kalau misalkan yang saya tahu ya memang kalau yang saya tangkap namanya masuk universitas negeri itu nggak pakai uang pangkal. Tapi kan ada juga kalau misalkan yang lewat jalur mandiri pakai uang pangkal. Nah untungnya kalau di UI ini nggak. Jadi emang saya masuk dulu ya udah emang pure bayar yang tadi uang apa namanya UKT ya. UKT itu nggak pakai uang pangkal, nggak ada istilahnya uang pangkal, uang bangunan, uang gedung, uang apa itu nggak ada lah. Oke, sip. Terus pertanyaan dari Zafar Indra. Kak, seberapa sulit soal SIMAK dibanding UTBK? Dan apakah materi dan bentuk soalnya mirip-mirip atau setipe? Ini juga mungkin udah sempat disinggung tadi. Jadi kalau misalkan dibilang mirip sih, kayak apa ya? Kayak kucing mirip sama anjing sih. Jadinya tadi bedanya emang tipe soal yang UTBK itu soal yang menuntut logika tinggi, tapi bisa dikerjain dalam waktu yang emang singkat. Jadi buat dalam waktu satu soal 1 menit itu bukan asal buat emang bener-bener impossible buat dilakuin sama manusia, enggak. Cuma emang susah buat dicapai. Tapi kalau emang soal SIMA, itu enggak cuma mentingin konsep sama logika, tapi juga aplikasi ke pemahamannya. Jadi kalau misalkan saya boleh milih, menurut saya masih lebih susah soal SIMA. Karena soal UTBK juga kan beberapa ada tipe soal yang, waduh ini kelihatannya ribet, tapi kok habis dibahas ternyata soalnya kayak gini. Nah, cuma kalau soal SIMA itu kayak apa ya, bener-bener langka sih tipe yang kayak gitu. Kalau yang saya lihat ya. Oke. Terus pertanyaan lanjutan dari Zafar Indra juga, Kak, di mana kita bisa lihat nilai-nilai SIMAK tahun lalu? Karena saya cari di webnya UI belum nemu. Ada nggak sih? Nah, sayangnya juga saya nggak bisa nemu ya. Saya juga pengen, paling nggak penasaran lah. Pengen tahu nilainya kira-kira berapa kan.
siapa tahu masuknya karena udah mepet-mepet sama KKM atau kayak gimana kan pengen tahu. Cuma emang dari yang saya tahu sendiri itu emang nggak dipublish gitu mungkin. Soalnya emang yang dikasih tahu ke pesertanya itu cuma masalah kita lulus apa enggak dan lulusnya itu diterima di jurusan yang mana. Jadi saya emang sampai sekarang nggak dikasih tahu juga nilai saya waktu itu berapa, KKM-nya berapa, rentang nilainya berapa itu juga nggak tahu saya. Oke. Sip. Ya mungkin Terus kalau suatu saat saya ketemu nanti saya bagi. mantap. Oke, lanjut dari Beautiful Sky. Kak, aku dari sekolah pelosok. Sekolahku bukan sekolah yang bagus. Rata-rata nilai rapotku cuma 80-an. Sedangkan kalau SIMAK UI sekarang harus melampirkan nilai rapot semester 1-6. Apakah masih ada kemungkinan bisa FK?